56. Lo nanti siang ikut gue ya, kata Diana. Kemana? Tanya Ayu. Ke salon, kata Diana. Untuk apa ke sana? Tanya Ayu enggan. Ya buat perawatan lah, 3 hari lagi kan lo menikah. Tentu kakak ipar gue harus terlihat lebih cantik dari biasanya, kata Diana. Iya, kata Ayu pelan. Hei kalian mau pergi kemana memangnya? Tanya Diego saat baru sampai dan ia bersama Lutfi. Kepo, kata Diana. Wah lihat anak ini, sekarang dia mulai berani ya, goda Diego pada Diana. Apaan sih? Kata Diana kesal. Elang di mana Ai? Tanya Lutfi pada Ayu. Dia di kamarnya, kata Ayu. Wah bukankah itu Anthony? Kata Diego kaget melihat Anthony turun. Iya, itu memang kakak, kata Diana senang. Sejak kapan dia ada di Indo? Tanya Lutfi pada Diana. Baru kemarin-kemarin kakak datang ke Indo, kata Diana. Hai Diego, Lutfi, apa kabar kalian semua? Tanya Anthony dan berpelukan dengan mereka semua. Kenapa baru sekarang lo kemari? Tanya Lutfi. Hehehehe gue sibuk, jadi baru kali ini menemui kakak, kata Tony dan duduk di samping Ayu. Kamu belum sarapan juga, apa kamu menungguku? Goda Tony pada Ayu. Apa kakak mengenal Ayu? Tanya Diana bingung kakaknya bisa kenal dengan Ayu. Iya, sudah kenal, lebih tepatnya gara-gara kejadian konyol, kata Anthony mengingat pertama kali bertemu Ayu dan membuat Ayu tersenyum. Konyol, kata Diana, Lutfi, dan juga Diego barengan. Iya, kata Anthony tersenyum. Dan membuat semua orang penasaran. Apa menurutmu itu konyol saat membayar belanjaan orang lain? Bukankah menurutku itu terlihat keren daripada konyol, kata Elang saat menuruni tangga. Diana, Lutfi, dan juga Diego hanya melongo dan penasaran. Kakak kan tidak tahu bagaimana Ayu mengeluhkan sesuatu, kata Anthony jahil pada Ayu dan seakan mau memberitahu semua pada orang-orang yang ada di sana. Apa dia mau beritahu apa yang aku katakan dan bicara sendiri itu ya, batin Ayu cemas. Maksudmu? Tanya Elang penasaran. Dan ketiga orang itu pun ikut penasaran. Kakak tahu, itu sangat lucu, masa dia bilang pada Tuhan, kalau dia kecewa pada Tup. Kata-kata Anthony terputus karena tangan Ayu menutup mulut Anthony agar tak melanjutkan perkataannya. Apaan sih? Jangan diterusin, aku saja yang mengatakan itu merasa malu, karena aku pikir tidak ada yang mendengarnya. Kata Ayu malu. Dan membuat Elang dan 3 orang di sana terkejut atas kelakuan Ayu itu dan membuat Elang menahan amarahnya. Kenapa mereka semakin dekat saja? Batin Elang kesal. Jangan, katakan itu, aku malu tahu, kata Ayu memohon pada Tony. Anthony pun mengangguk tak akan memberitahu semua yang ada di sana, agar Ayu melepaskan tangan dari mulut Anthony. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya, kata Tony serius. Jadi, kalian dekat begitu ya? Tanya Lutfi dan memperhatikan raut wajah Elang yang sedikit suram. Apa Elang cemburu melihat kedekatan Ayu dan Tony? Dalam hati Lutfi. Tentu saja, jawab Tony. Tidak, jawab Ayu lain. Dan membuat Tony tersenyum kecut. Lagi pula aku saja baru bertemu 2 kali dengannya, itu juga kan tidak sengaja, kata Ayu jujur. Tapi bolehkan aku mengenalmu? Tanya Tony menggoda Ayu dan berdekatan pada Ayu dan membuat alis mata Elang terangkat sebelah. Hei, apa kau tidak tahu kalau Ayu itu adalah Kak? Kata Diego mencoba memberitahu Tony namun Tony menjawab dengan lantang. Kakak ipar, aku tahu dia kakak iparku, jawab Tony spontan. Terus kenapa kalau aku menyukainya, kakak aja tidak masalah kan, kata Tony jujur. Ya Tuhan, gue lupa kalau Tony ini suka sekali dengan apa saja yang disukai Elang. Batin Diego cemas. Bukankah begitu Kak? Tanya Tony pada kakaknya. Asal bukan menyukai atas dasar cinta saja, toh Ayu hanya akan menjadi istriku, bukan istrimu, kata Elang mempertegas ucapannya dan membuat Ayu mengangkat sebelah alisnya. Mereka itu ngomongin apa sih? Batin Ayu aneh. Jadi kakak jatuh cinta pada Ayu? Tanya Tony. Dan sontak saja Elang yang baru minum air pun terbatuk-batuk karena tersedak mendengar ucapan Tony dan membuat pipi Ayu merah padam. Bersambung.
57. Gue gak ngangka ternyata selera kakak dulu sama gue. Gue pikir gadis itu bukan istri kakak. Tadinya gue mau deketin gadis itu, tapi gue harus tahu gadis itu cocok atau gaknya untuk kakak. Dalam hati Anthony memastikan. Apa kau tidak mendengarku, Tony? Tanya Lang pada Anthony yang sedang melamun. 1 jam pun berlalu, kini Lang, Anthony, Lutfi dan juga Diego sedang berkumpul di ruangan Lang sedangkan Ayu dan Diana pergi ke salon. Ah, maaf kak, apa yang tadi kakak katakan? Tanya Anthony saat sudah fokus. Kakak tanya, bagaimana perusahaanmu sekarang? Tanya Lang. Baik-baik saja, lagi pula perusahaanku itu kan kakak yang mengurusinya dari dulu. Kata Anthony. Berkat kakak, aku jadi bisa menghandle semua. Kata Tony lagi. Jangan merendah seperti itu, kau sendiri ikut alih atas apa yang terjadi sekarang ini, dan perusahaan itu sekarang kan menjadi milikmu sekarang, kata Lang. Dulu perusahaan ayah Anthony hampir bangkrut karena kematian ayah Anthony. Tony tidak tahu kalau ternyata ayahnya terkena tipu partner bisnisnya dan mengambil alih perusahaan milik ayah Anthony, dan Lang pun membeli kembali perusahaan milik ayah Tony. 10 tahun lalu dan Lang pun mengelola kembali dari nol dan sekarang menyerahkan pada Anthony 2 tahun yang lalu. Dan Anthony sangat pandai mengelola kembali perusahaan yang sekarang atas namanya. Kakak, aku mau tanya, bagaimana kau bisa menikah dengan Ayu, sedangkan aku lihat dulu bukankah banyak wanita dan gadis cantik ataupun seksi mendekatimu? Kenapa kau malah memilih gadis seperti dia? Tanya Anthony. Loh, bukankah dia menyukai Ayu, tapi kenapa dia bicara seperti itu, seolah-olah dia tak menyukainya? Batin Lang aneh. Lu gak bakalan percaya, apa yang terjadi dulu pada Lang, Anthony, kata Diego memberitahu dan tersenyum. Memangnya apa yang mesti gue gak percaya? Tanya Anthony penasaran. Sudahlah, jangan dibahas lagi, kata Lang kesal. Yang jelas gue gak akan melepaskan yang gue udah dapatkan, kata Lang tegas. Kakak benar-benar menyukainya ya ternyata, gue makin jadi penasaran. Batin Anthony. Ah iya kak, bukankah Ayu sudah menjadi istri kakak, tapi kenapa kakak tidak tidur satu kamar dengannya, padahal kan kakak sudah menikah, tanya Anthony. Apa? Kata Lutfi terkejut. Lu yang benar aja Lang, kata Diego aneh. Dari mana kamu tahu kalau aku dan Ayu tidak tidur satu kamar, kata Lang jujur. Tadi pagi, sebelum aku masuk kamarmu, Ayu keluar lebih dulu dari kamar lain, aku pikir kakak tidur dengannya, jadi aku bertanya padanya, kakak tahu apa jawabannya, kata Anthony antusias dan tersenyum karena merasa lucu mengingat kembali apa yang diucapkan Ayu padanya tadi. Memangnya apa yang dia katakan padamu? Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Tanya Lang penasaran. Kakak tahu, dia begitu polosnya menjawab, apa? Lang? Di kamarku? Kenapa dia harus ada di kamarku? Kata Tony menirukan suara Ayu yang sedikit menaikkan nada suaranya. Apa menurutmu itu lucu? Tanya Lang bingung, di mananya yang lucu? Kakak kan tidak tahu bagaimana raut wajahnya saat itu, kata Anthony tersenyum. Jadi lu, tidak tidur bersama dan malah terpisah Lang, tanya Lutfi lagi. Memangnya kenapa, kalau tidur terpisah, tanya Lang balik. Berarti lu belum, kata-kata Diego menggantung. Gue cuma mau menjaganya sampai gue ijab kabul nanti, kata Lang. Gak ngangka gue, ternyata sahabat gue ini kolot juga ya, kata Diego mengolok-olok. Aku mau tanya kak, apa kakak belum pernah menyentuh wanita? Tanya Anthony penasaran. Tentu saja pernah, tapi tidak sampai ke arah sana, kata Lang sedikit malu. Jadi kakak belum pernah sama sekali menyentuh perempuan manapun? Terus rumor kalau kakak gue ini playboy dan suka ganti-ganti cewek, gak benar dong? Tanya Anthony tak percaya ternyata kakaknya ini sangat kolot. Gue yang membuat berita tentang Lang yang terlihat bajingan, itu juga keinginkan Lang sendiri, kata Lutfi membela Lang. Apa itu benar kak? Tanya Anthony penasaran. Itu benar, apa yang dikatakan Lutfi itu semua benar, jawab Lang jujur. Ah, jadi yang dulu gue dengar kakak itu sering main perempuan, semua itu bohong ya, kata Anthony. Sudahlah, lupakan pembicaraan yang tidak berguna itu,
kata Elang tak mau mengingat-ingat kembali masa lalunya. Acara pernikahan 1 hari lagi, gue minta bantuan lu semua untuk mengurusi pernikahan gue, kata Elang lagi. Bersambung. 58. Bukankah itu Ayu? Kata seorang wanita saat melihat Ayu masuk ke salon bersama dengan Diana. Apa? Gue salah lihat ya, tapi itu bener Ayu kok. Sedang apa dia di sini? Kata wanita itu lagi yang ternyata Monica. Monica pun menghampiri dan masuk ke salon barusan yang Ayu masuki. Ai, panggil Monica. Ayu pun memutar kepalanya karena merasa ada yang memanggilnya. Monica, kata Ayu senang dan menghampiri Monica. Gue pikir, gue salah lihat, kata Monica. Lu mau kemana Mon? Tanya Ayu. Ah, tadinya gue abis dari rumah tante gue yang berada dekat sini, gak sengaja gue lihat lu masuk ke sini, lu ngapain di sini? Tumben banget perawatan, tanya Monica, karena baru kali ini Monica lihat Ayu perawatan. Gue kesini sama adik Erlangga, nanti gue kenalkan, dia lagi di atas menemui pemilik salon ini, kata Ayu memberitahu. Ai, perkenalkan ini Kailin, pemilik salon kecantikan ini, kata Diana memperkenalkan Kailin pada Ayu saat sudah turun. Hai, nama saya Ayu, kata Ayu dan mengulurkan tangan pada Kailin. Kailin, jadi kamu istri Erlangga ya, cantik, kata Kailin memuji kecantikan alami Ayu. Terima kasih, Aiya perkenalkan ini sahabat saya, kata Ayu memperkenalkan Monica pada kedua orang itu. Monica, kata Monica dan mengulurkan tangan pada Diana. Diana, kata Diana dan menerima uluran tangan Monica. Monica, kata Monica dan mengulurkan tangan pada Kailin. Kailin, kata Kailin dan menerima uluran tangan Monica. Kamu kesini mau perawatan juga? Tanya Diana pada Monica. Gak, tadi aku gak sengaja melihat Ayu masuk sini jadi aku malah mengikutinya kemari. Kata Monica pelan. Oh, kata Diana. Oh yaki, gue mau lu rubah Ayu yang cantik ini semakin cantik ya, kata Diana pada Kailin. Oke, lu tenang aja, serahkan aja semua sama gue, kata Kailin. Dan Kailin pun mengerjakan apa yang dikatakan Diana padanya dan mengubah Ayu yang semakin cantik. Gimana kalau kita pijat aja, kata Diana pada Monica. Tapi, kata Diana pelan. Lu tenang aja, hari ini biar Nyonya Erlangga yang traktir. Ups maaf aku jadi ngomong gitu, kata Diana tak enak karena memakai kata gue lu pada Monica yang baru ia kenal. Gak apa-apa kok, lu temannya Ayu kan, berarti teman gue juga dong, kata Monica tersenyum. Ya udah ayo kita pijat, kata Diana dan menggandeng paksa Monica agar mengikutinya. Mau tak mau Monica pun terpaksa mengikuti Diana teman barunya ini. 1 jam pun berlalu. Mereka bertiga pun akhirnya selesai perawatan. Oh ya bagaimana kalau kita makan siang? Ini udah hampir jam 1 siang, gue lapar, kata Diana saat sudah berada di luar salon kecantikan. Bagaimana lu mau ikut gak Mon? Ajak Ayu. Oke deh gue ikut, ayo gue juga lapar, kata Monica cengengesan. Bagaimana kalau kita ke resto hidangan keluarga itu? Kata Ayu menunjuk rumah makan sederhana yang berada di sana. Boleh, kayaknya baru dibuka ya. Kok gue baru lihat ya, kata Monica memperhatikan resto sederhana itu. Iya sama, gue juga, kata Ayu. Gimana Nan, lu mau makan di situ gak? Tanya Ayu. Boleh kok, ayo, kata Diana senang dan menggandeng kedua sahabatnya itu. Kayaknya Nana lapar ya, goda Ayu. Iya nih, kata Monica ikutan menggoda Diana. Mereka bertiga pun makan di sana. Ternyata makanan di sana sangat sesuai dengan selera mereka bertiga, dan mereka makan dengan lahap. 30 menit kemudian. Loh, Ayu, sapa seorang pria mengenali Ayu. Om Egi, sapa Ayu senang. Apa kabarmu sayang? Sapa sayang Om Egi. Baik Om, aku baik-baik aja. Om sendiri, tanya balik Ayu. Om juga baik-baik saja, sudah lama ya kita tidak bertemu, terakhir kali kita ketemu. Kata Om Egi mengingat kejadian waktu itu dan tidak enak hati pada Ayu. Ayu gak apa-apa kok Om, kata Ayu tersenyum. Ah kalian lagi makan bersama, Om juga lagi makan di sebelah sana,
kata Om Egi menunjuk di mana tempatnya ia duduk. Apa kamu mau bergabung dengan Om di sana sayang? Tanya Om Egi. Terus dihina lagi sama istrinya, begitu maksud Anda? Batin Monica kesal. Tidak usah Om, aku sudah mempunyai keluargaku sendiri, kata Ayu tegas. Ia tak mau keluarga Om Egi menghinanya lagi. Wah 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 wah, siapa ini? Kata seorang wanita. Pantas aja kamu lama sayang, ternyata bertemu dengan keponakan tersayang, kata Tante Sekar sinis. Tante, apa kabar? Sapa Ayu sopan. Hah, sayang, ayo kita kembali, kata Sekar tak peduli pada Ayu dan tak menghiraukannya. Kenapa ayah lama seka? Hei siapa ini? Kata Stella sedikit sinis. Bersambung. 59. Ayah, kenapa ayah lama seka? Hei siapa ini? Kata Stella sinis dan memperhatikan 3 orang berada di sana. Ayu, sedang apa lu di sini? Tanya Stella datar. Lu gak lihat kalau gue lagi makan sama teman-teman gue? Kata Ayu pelan. Wah wah wah, hebat sekali orang miskin kayak lo bisa makan di sini ya, kata Stella nyelekit. Sayang, jangan berbicara seperti itu, kata Om Egi memarahi Stella. Lebih baik kita kembali dan lanjutin makan lagi, kata Om Egi bermaksud mengajak anaknya. Egi tahu anaknya ini tak senang dengan Ayu dari dulu apalagi semenjak perjodohan dengan Elang batal. Dan Elang malah memutuskan untuk menikahi Ayu dan pernikahan itu akan dilakukan besok. Stella baru tahu 3 hari yang lalu ia sangat marah dan kesal pada Ayu yang merebut Elang dari dirinya. Ayah sama mama dulu aja, ada yang ingin aku bicarakan dengannya, kata Stella. Tidak apa-apa Om, kata Ayu menenangkan Om Egi yang terlihat cemas pada Ayu. Baiklah, Om dan Tante ke sana dulu, kata Om Egi. Jangan melakukan hal yang tidak-tidak Stella, ancam Om Egi pada Stella dan meninggalkan anaknya bersama Ayu. Memangnya aku akan melakukan apa sih ya, kata Stella tersenyum. Lu mau berbicara apa sama gue, kata Ayu datar. Dan Stella pun duduk di sana bersama mereka bertiga. Lu benar-benar wanita pembawa sial, kata Stella tiba-tiba dan membuat kedua sahabatnya kesal padanya. Hei lu ngomong apa sih hah, kata Monica kesal. Gue gak ada urusan sama lu ya, kata Stella kesal. Lu, tuh ya, kata Monica kesal. Stella memperhatikan Diana, dia tak mengenal Diana. Siapa wanita ini? Batin Stella bertanya. Sejak kapan lu dekat dengan Elang hah? Lu berbuat apa sampai Elang mau menikahi lu? Kata Stella kesal. Jadi dia mau berbicara soal Elang, batin Ayu aneh. Dan sebelah alis Diana terangkat. Jadi wanita gila ini kenal kakak gue, batin Diana bingung. Gue berbuat apa? Lu tahu sendiri kan gue gak bisa buat apa-apa, kata Ayu spontan dan tersenyum. Lu jangan bohong sama gue, mana mungkin Elang bisa mau sama lu, kalau gak lu apa-apain, kata Stella tak mau kalah. Mungkin dia jatuh cinta sama gue, kata Ayu bercanda. Jatuh cinta, sama lu, yang benar aja, emangnya lu punya apa hah, kata Stella. Stella sayang, lu gak lihat kalau Ayu punya segalanya, kata Monica kesal. Stella, batin Diana. Apa jangan-jangan Stella yang dijodohin sama kakak oleh kakek ya, batin Diana. Memangnya dia punya apa hah, kata Stella kesal. Ayu masih punya kebaikan, beda dengan lu, kata Monica sinis. Heh lebih bagus gue cantik, anak orang kaya, masih sederajatlah dengan Elang, jadi mestinya gue yang cocok jadi calon istri Elang. Kata Stella. Apa lu bilang, lu? Cocok, justru lu sama sekali gak ada cocok-cocoknya buat Elang, bahkan Elang bersyukur karena perjodohan dengan lu dibatalkan, kata Diana angkat bicara. Dan membuat Stella kesal setengah mati karena orang yang tak ia kenal dari tadi diam saja kini mengomentarinya pedas. Memangnya lu siapa hah? Mengomentari gue seperti itu, gue lebih kenal Elang dibanding lu, kata Stella kesal. Kalau bukan wanita pembawa sial ini yang merayu Elang, mana mungkin Elang mau sama dia, kata Stella. Oh jadi lu lebih dekat dari Elang ketimbang gue, justru gue tahu setiap hari Elang bagaimana dan gue setiap hari lihat dia di rumah gue, kata Diana. Dan satu lagi, bukan salah Ayu kalau Elang lebih memilihnya ketimbang lu, mungkin rayuan lu gak bermutu,
kata Diana sengaja menyindir Stella. Lu siapa sih sampai lu berani ngomong gini ke gue? Lu mantannya Elang kan, kata Stella. Mantan? Gue lebih dari mantan, kata Diana. Gue adik kandung Elang, Diana Erlangga Putri Samudra, kata Diana memperkenalkan namanya. Bersambung. 60. Lu lihat kan ekspresi wajahnya, kata Monica tertawa saat beberapa menit kemudian setelah Stella sudah tak ada di sana. Benar, gue sampai tidak tahan melihatnya, kata Diana ikut tertawa. Lu memang the best deh, kata Monica mengacungkan kedua jempolnya pada Diana. Hahaha iya, gue kagak tahan melihat dia pergi begitu saja dengan wajah cemberut saat lu bilang. Kata Ayu. Gue sendiri yang adiknya aja gak mau kalau lo nanti jadi kakak ipar gue, bisa-bisa kakak gue mati muda kalau menikah sama lu, kata Ayu mengikuti nada bicara Diana yang jutek pada Stella. Dan mereka pun tertawa. Sudah ah, jangan tertawa terus. Sakit perut gue, kata Monica. Oh iya, nanti malam kakak gue dan teman-temannya mau ngerayain malam terakhir menjadi bujang. Apa kita ikut aja ya, kata Diana dan mengajak kedua sahabatnya. Berarti Lutfi juga ikut kan? Dalam hati Monica senang. Memangnya di mana ngerayainnya? Tanya Ayu. Di hotel **** tempat dilangsungkan pernikahan, kata Diana. Lu mau ikut kan Mon? Tanya Diana lagi. Gue sih kalau Ayu ikut, gue juga ikut, kata Monica. Gimana Ay? Lu mau ikut? Tanya Diana. Boleh sih, kata Ayu setuju. Ya udah yuk kita pulang sekarang, kata Diana mengajak kedua sahabatnya. Lu langsung ikut aja Mon ke rumah Ayu, kata Diana lagi. Maksudnya rumah nenek, kata Monica. Gimana sih, rumah kakak gue berarti rumah Ayu juga kan, kata Diana kesal. Lu bener juga, gue lupa kalau Ayu sudah menikah, hehehehe, kata Monica cengengesan. Ya udah yuk, kata Diana lagi dan mengajak kedua sahabatnya pergi dari sana. Kediaman Samudra. Capeknya, kata Diana dan duduk di kursi panjang dan langsung tiduran di sana. Iya capek banget, udah gitu gue haus lagi, kata Monica. Benar, gue benar-benar haus, kata Ayu dan ikut tiduran di kursi panjang satunya lagi. Secapek itu ya? Bukankah ini Nona Monica? Kata Diego saat turun dari kamar Elang dan memperhatikan ketiga wanita itu yang terlihat kepanasan dan kecapean. Monica, gumam Lutfi yang masih di dalam kamar Elang. Ia mendengar Diego menyebut wanita yang ia kenal. Bukan Monica teman Ayu kan? Dalam hati Lutfi was-was dan mengikuti Diego ikut turun juga. Benar saja ternyata Monica yang ia kenal dan Lutfi pun tersenyum cerah. Wah ada tamu luar ternyata, kata Lutfi menghampiri Monica cepat. Tidak usah pura-pura, gue tahu kali, goda Ayu pada Lutfi dan membuat Lutfi salah tingkah di hadapan Monica, dan Monica tersenyum malu dan malah membuat Diego mengangkat sebelah alisnya bingung. Cinta segitiga dimulai, dalam hati Ayu tersenyum. Kayaknya rame sekali, kata Elang turun dan diikuti Anthony di belakang. Elang pun duduk di samping Ayu, dan membuat Ayu gugup. Ia pun bangun. Mau kemana? Tanya Elang memegang tangan Ayu saat duduk dan Ayu malah bangun. Aku mau mengambil minum, aku haus, kata Ayu dan Elang pun melepas tangan Ayu. Dan Anthony merebut tempat duduk yang Ayu barusan duduki. Ayu pun mengambil minum di dapur dan diikuti Monica. Siapa pria tampan yang mengikuti Erlangga? Tanya Monica. Oh, dia adiknya Elang, kenapa? Lu naksir ya? Lutfi mau lu kemanain kata Ayu menggoda Monica. Lu apaan sih? Kata Monica malu. Maaf non, apa perlu Bibi bawa camilan dan minuman buat tamu-tamu tuan muda? Kata Bibi pada Ayu. Boleh Bibi hidangkan saja ya, kata Ayu. Baik non, kata Bibi. Ternyata lu memang cocok ya jadi nona muda, goda Monica dan Monica malah dapat cubitan dari Ayu. Sakit kata Monica pelan. Lagian, lu godain gue mulu, kata Ayu kesal dan kembali berkumpul dengan keluarga barunya lagi. Kini tempat Monica ada di dekat Lutfi dan juga Diego,
membuat Ayu tersenyum melihat pemandangan itu. Namun Ayu bingung ia harus duduk di mana, tempatnya sudah diambil Tony. Ayu yang baru saja mau duduk di bawah dekat Elang dan juga Anthony justru dipegang Elang dan memeluk tubuh Ayu dan mendudukkan Ayu di pangkuannya. Membuat Ayu terkejut, dan Anthony tak suka. Kenapa hati gue sakit ya lihat gadis itu dipeluk kakak, dalam hati Anthony. Apaan sih, aku kan mau duduk di bawah, kata Ayu pelan. Memangnya kenapa? Lebih baik duduk di pangkuanku kan daripada duduk di bawah, kata Elang datar. Lagi pula kau itu istriku, tidak baik bagi nyonya rumah duduk di bawah, kata Elang berbisik di telinga Ayu. Semua orang di sana tak enak karena perlakuan Elang pada Ayu yang bermesraan seperti itu. Kenapa? Apa kalian tidak senang? Tanya Elang datar tanpa ekspresi. Bersambung. 61. Aku mau duduk di bawah aja. Aku malu, kata Ayu pelan. Mau tak mau Elang pun melepas pelukannya dan membiarkan Ayu duduk di bawah dekat dirinya. Elang pun memposisikan bantal di bawah sebelum Ayu duduk. Autor, benar-benar so sweet. Terima kasih, kata Ayu pelan. Tidak masalah, kata Elang pelan. Dan tiba-tiba Anthony malah ikut duduk di bawah bersama Ayu. Kenapa kamu ikut duduk di bawah juga? Tanya Ayu bingung melihat Anthony duduk dengannya di bawah. Kenapa? Memangnya, aku kan mau menemanimu, kata Anthony ringan. Dan membuat Elang memperhatikan mereka berdua tajam. Kenapa punggung aku merasa merinding ya? Batin Ayu merinding. Ia tak tahu kalau Elang terus memperhatikan mereka. Ah iya kak, nanti malam bukannya kakak mau merayakan hari bujang bukan? Kita ikut ya, tanya Diana. Terserah istriku saja, kata Elang ringan. Bagaimana Ai? Tanya Diana. Terserah kalian aja, kata Ayu ringan. Kamu juga ikut aja Ai, kata Tony pelan ikut-ikutan memanggil Ayu dengan kata Ai. Aku juga nanti malam ikut, kita senang-senang di sana, sampai pagi, siapa tahu kamu gak jadi nikah sama kakak, dan menikah sama aku, kata Tony pelan berbisik pada Ayu, dan Elang masih bisa mendengar bisikan Anthony. Dan Elang pun menghalangi mereka berdua dengan duduk di tengah-tengah di antara Ayu dan Anthony. Mau tak mau mereka berdua pun bergeser karena ruang duduk di antara mereka semakin sempit. Kakak apa-apaan sih, kan sempit, dalam hati Tony kesal. Elang kenapa duduk di bawah juga ya, dalam hati Ayu bingung. Apa kau ikut aja Ai? Tanya Elang lembut, dan membuat Anthony mengernyitkan dahinya. Apa boleh kalau aku ikut? Tanya balik Ayu. Tentu saja, kata Elang. Asal dengan satu syarat, kata Elang memberi syarat. Apa? Tanya Ayu. Kesana nanti kita pergi berdua, dan habiskan satu malam berdua satu lagi panggil aku mas saat memanggilku, kata Elang mengajukan persyaratan. Oke, kata Ayu ringan. Baiklah dimulai dari sekarang, kata Elang. Ah iya kak, Monica boleh ikut juga kan kak? Tanya Diana. Tentu saja, dia kan sahabat Ayu dan juga gebetan Lutfi bukan, kata Elang keceplosan. Dan membuat Monica serta Lutfi salah tingkah. Mas kenapa bilang begitu? Tanya Ayu. Kenapa? Bukankah benar? Iya kan Lutfi? Tanya langsung Elang. Dan membuat Lutfi gugup karena malu. Dan membuat Diego sedikit kesal karena ia menyukai Monica juga. Kami tidak pacaran kok, kata Monica jujur. Dan entah kenapa jawaban Monica membuat Diego bersemangat kembali sedangkan Lutfi termenung. Apa dia tidak menyukaiku? Dalam hati Lutfi bertanya. Syukurlah kalau mereka belum pacaran jadi gue masih bisa deketin dia kan, dalam hati Diego senang. Tapi itu tidak akan lama, kata Lutfi tegas. Dan membuat hati Monica dak-dikduk tidak karuan. Apa yang dia katakan? Batin Monica sedikit aneh. Oh ya kita lihat nanti siapa yang akan mendapatkannya lebih dulu, dalam hati Diego mulai menyala. Ya sudah kalian siap-siaplah, 1 jam lagi kita berangkat, kata Elang dan berdiri. Ah iya, Ayu, kau bisa ikut denganku sebentar, tanya Elang dan Ayu pun mengikutinya di belakang. Ada apa? Tanya Ayu, saat berada di lorong sebelum kamar Ayu. Jangan terlalu dekat dengan Tony, jawab Elang tegas. Kenapa? Dia kan adiknya Mas, kenapa aku tidak boleh dekat-dekat dengannya? Tanya Ayu bingung.
Kau ini, aku bilang tidak boleh, ya berarti tidak boleh, jangan ngebantah begitu, kata Elang kesal mengingat tadi apa yang dibisikkan Anthony pada Ayu. Apa iya Tony menyukai Ayu? Batin Elang cemas. Tidak, kenapa gue cemas begini? Ayu akan tetap jadi istri gue, ya dia akan tetap jadi istri gue, batin Elang lagi. Gue gak akan biarkan siapapun mendekati Ayu. Batin Elang lagi. Tapi kenapa? Tanya Ayu membuyarkan lamunan Elang. Aku tidak mau dia jatuh cinta padamu, kata Elang jujur, dan membuat Ayu tertawa. Hahaha. Apa? Anthony, suka padaku? Itu mana mungkin mas, kata Ayu tak henti-hentinya tertawa. Apa kau tidak tahu kalau dia sudah jatuh hati padamu, kata Elang dan Ayu pun menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, dalam hati Ayu tak percaya. Dan ingin rasanya ia tertawa terbahak-bahak. Memang Anthony selalu menunjukkan dia selalu baik padanya, tapi Ayu tak pernah berpikir kalau Anthony menyukainya, dan itu membuat Ayu ingin tertawa. Bersambung. 62. Mas itu kebanyakan nonton sinetron, mana mungkin Tony menyukai gadis seperti aku, kata Ayu mulai cekikikan lagi. Hahaha ma. Tawa Ayu terbungkam oleh ciuman hangat Elang yang tiba-tiba dan membuat Ayu membeku. Kalau aku yang menyukaimu bagaimana? Kata Elang lembut di telinga Ayu dan membuat pipi Ayu bersemu merah karena malu. Sudah sana siap-siap, aku tunggu di mobil nanti, kata Elang menuju kamarnya. Ah iya, mulai besok kau dan aku akan tidur bersama, kata Elang sebelum masuk kamarnya. Tidur bersama, yang artinya aku akan terus berduaan semalam penuh dong nantinya, kata Ayu malu dan pipinya kembali memerah. Tadi dia juga menciumku, dia benar-benar membuat aku malu, kata Ayu menutupi wajahnya karena malu. 1 jam pun berlalu. Loh, di mana semuanya mas, kok rumah udah pada sepi sih, tanya Ayu saat turun dari kamarnya. Ah mereka sudah pada pergi beberapa menit yang lalu. Jawab Elang ringan. Elang memakai baju yang sangat cocok dipakainya sehingga Ayu tak mau memalingkan pandangannya. Aku tahu aku memang tampan, jadi berhentilah memandangiku, kata Elang datar dan Ayu pun buru-buru mengalihkan pandangannya karena ketahuan memandanginya. Ah, aku pikir aku ketinggalan, kata suara di belakang mereka berdua. Anthony, kata Elang bingung kenapa adiknya ini selalu saja mengikuti Ayu. Tony, aku pikir kamu sudah berangkat, kata Ayu. Mereka meninggalkanku, jadi aku menunggu kalian. Bolehkan aku ikut naik mobil kalian? Tanya Anthony. Gimana mas? Tanya Ayu. Baiklah, ayo kita berbakat, kata Elang enggan. Gue duduk di depan ya kak, gue suka mabuk soalnya, kata Tony asal. Sejak kapan dia mabuk mobil? Dalam hati Elang curiga. Kamu di belakang gak apa-apa kan? Tanya Anthony lagi. Iya gak apa-apa, jawab Ayu ringan dan tersenyum manis, membuat hati Anthony. Dak, dik, duk. Kenapa dengan jantung gue? Batin Anthony aneh kenapa hatinya bisa berdebar seperti itu hanya melihat Ayu tersenyum manis seperti ini. Tidak, gue tidak boleh jatuh cinta pada kakak ipar gue sendiri, batin Anthony. Mereka bertiga pun menuju tempat hotel yang dituju. Sesampainya di hotel mereka bertiga pun langsung masuk. Lu lama banget sih, gue tunggu dari tadi, kata Monica sedikit kesal. Hehehe maaf ya, kata Ayu tersenyum. Dan ikut bergabung dengan mereka. Oh ya kak, aku boleh mengajak teman kan, kata Anthony. Terserah kau saja, kata Elang dan duduk di samping Ayu. Ah iya Lang, kita boleh minum-minum kan, kata Diego. Boleh saja, tapi gue tidak minum ya, gue takut tak bisa bangun besok pagi kan hari yang penting dalam hidup gue, kata Elang. Ah gak seru dong Lang kalau lu gak minum, kata Diego lagi. Ah kamu mau kemana? Tanya Elang saat Ayu berdiri. Aku mau ke toilet, kata Ayu pelan. Apa kau tahu toiletnya di sebelah mana? Tanya Elang pada Ayu. Tidak, jawab Ayu. Aku akan mengantarmu, kata Elang bermaksud mengantar Ayu. Tidak usah mas, aku bisa mencarinya sendiri, kata Ayu tersenyum manis.
Masa ia ke toilet pun harus diantar? Batin Ayu kesal. Baiklah, aku tunggu di sini, jangan lama-lama, kata Elang lembut. Dan Ayu pun keluar dari ruangan besar yang disewa Elang untuk malam bujangnya. Permisi, sapa wanita cantik nan seksi bertanya pada Ayu. Ya, jawab Ayu pelan. Ayu masih terpukau dengan kecantikan yang dimiliki wanita ini. Ruang hotel di sebelah mana ya? Tanya wanita cantik itu. Itu kan ruang bujang yang disewa Erlangga. Apa kenalan Erlangga? Dalam hati Ayu bertanya. Di sebelah sana Nona, jawab Ayu sopan dan menunjuk tempat yang baru saja ia keluar. Terima kasih, kata wanita cantik itu. Bersambung. 63. Tony, panggil wanita cantik itu. Angel, kau sudah datang, kata Anthony memeluk Angel. Tentu saja kau kan mengundangku, jadi aku harus datang bukan? Jawab wanita cantik itu yang bernama Angel. Ayo, akan ku perkenalkan pada teman-teman dan tentu saja pada kakakku, kata Anthony tersenyum. Wah, siapa wanita cantik ini? Tanya Diego yang selalu terpesona dengan wanita cantik. Dia temanku, Angel. Angel ini Diego sahabatku, kata Anthony. Selamat malam Nona cantik, goda Diego. Selamat malam, kata Angel namun tatapannya hanya fokus pada Elang yang duduk di sana. Dia Elang, dia yang mempunyai acara ini, terang Diego. Dan wanita itu malah mendekati Elang, seperti ada daya magnet di tubuh Elang dan wanita itu pun duduk di tempat Ayu. Dan Anthony tersenyum. Maaf aku kelamaan ya, tanya Ayu saat sudah berada di sana lagi. Panggil Diana takut melihat Elang yang duduk dengan wanita lain. Lu lama banget sih, kata Monica yang ikutan menemui Ayu. Ada apa? Kenapa kalian malah kumpul di sini sih? Kenapa gak duduk saja? Kata Ayu menggantung saat melihat Elang duduk ditemani wanita cantik yang baru ia lihat tadi. Dan anehnya kenapa wanita itu terus saja mendekati Elang dengan seperti itu, namun Elang sama sekali tak peduli padanya dan selalu menyuruh wanita itu pergi darinya, membuat Ayu brigidik melihatnya. Dia dengan wanita cantik dan SEXY aja tidak tergoda seperti itu apalagi denganku, batin Ayu aneh. Ayo kita ke sana, kenapa di sini sih? Kata Ayu ringan seolah tak melihat apa-apa. Kamu mau minum? Tanya Anthony. Aku tidak bisa minum Tony, kata Ayu. Kenapa? Padahal kan ini hari terakhirmu menjadi gadis kan, kata Anthony. Maaf aku tidak minum, kata Ayu singkat dan sopan. Apa? Jadi dia benar-benar lugu dan polos, dalam hati Anthony semakin menyukai Ayu. Jadi kamu tidak minum ya, kata Anthony. Iya, maaf ya, kata Ayu meminta maaf. Mestinya aku yang minta maaf. Maaf ya kata Anthony. Ya gak apa-apa, jawab Ayu pelan. Jangan terus mendekatiku, kau tidak tahu aku ini siapa, kata Elang sedikit kesal karena wanita ini terus saja menempel padanya. Aku tahu, kamu kan yang mengadakan pesta ini, kata Angel. Apa kau tahu arti pesta ini? Tanya Elang jutek dan terus menjaga jarak namun selalu gagal karena wanita ini terus saja menempel padanya. Aku tidak peduli, yang penting aku bisa bersamamu, jawab asal wanita itu. Kemana lagi gadis bodoh itu? Dalam hati Elang kesal karena gadisnya tak datang-datang. Itu dia, dalam hati Elang senang. Namun ia malah kembali cemberut karena sepertinya Ayu tak merasa cemburu saat ada wanita lain mendekatinya dan ia terlihat biasa saja. Lu mau pesan makan gak sih? Gue agak lapar nih, kata Diana. Diana ingin sekali memarahi kakaknya itu, namun Ayu bilang biarkan saja, toh nanti biar Ayu yang menghadapinya. Boleh sih gue juga sedikit lap. Kata-kata Ayu terpotong oleh wanita cantik itu. Hei, kamu ingat aku kan? Aku yang tadi tanya ruangan ini sama kamu, kata wanita itu memegang tangan Ayu dari duduknya. Iya aku ingat kok, kata Ayu dan bermaksud duduk jauh di depan Elang. Namun tangan Elang terulur dan memeluk pinggang Ayu dan menariknya agar duduk di pangkuannya. Bersambung. 64. Teriak Ayu saat tangan seseorang memeluk pinggangnya. Mas,
Apaan sih mas, lepas ih malu tahu, kata Ayu pelan di pangkuan Elang. Apa dia mabuk ya, batin Ayu. Dari mana saja kamu? Aku menunggu dari tadi tahu, kata Elang merajuk dan memeluk Ayu erat dari belakang. Dan membuat Anggel melongo. Kemana pria yang tadi jutek, angkuh dan galak itu? Kenapa sekarang dia begini? DIDEPAN cewek cupu ini lagi. Batin Anggel kesal karena merasa dikalahkan oleh gadis kecil yang cupu seperti ini. Tadi bukannya aku udah bilang ke toilet, kata Ayu sedikit malu karena perlakuan Elang padanya. Kenapa lama? Kata Elang pelan. Kamu kenapa sih? Tanya Ayu pelan. Mas, kata Elang mengingatkan Ayu. Ah iya aku lupa, mas kenapa? Mas sakit? Tanya Ayu lagi. Tidak, jawab Elang, yang masih menyembunyikan wajahnya di punggung Ayu. Elang tak mau kalau Ayu tahu bahwa kelemahannya yaitu berdekatan dengan wanita. Ia pasti akan merasa pusing dan mual ingin muntah, namun anehnya kalau dekat dengan Ayu ia tak merasakannya. Terus kenapa begini? Kata Ayu aneh melihat tingkah Elang yang terus saja memeluk Ayu seperti itu. Tolong singkirkan wanita gila itu, bisik Elang di telinga Ayu dan membuat jantung Ayu kembali berdebar karena bisikan Elang. Jantung aku kenapa sih? Dalam hati Ayu aneh. Singkirkan berarti aku harus menyingkirkannya saja kan? Dalam hati Ayu. Aku capek, bagaimana kalau kita tidur suamiku? Ucap Ayu keras agar didengar wanita itu. Apa? Ayu memanggil gue suami? Dalam hati Elang tersenyum. Sebetulnya ia belum mabuk, ia hanya ingin tahu apa Ayu bisa diandalkan mengusir wanita yang menempelnya terus dan membuat Elang pusing ingin muntah. Apa suami? Jadi dia istrinya? Tidak mungkin, Tony tak bilang kalau dia sudah punya istri, pasti dia bohong, dalam hati Anggel tak percaya. Ayo sayang, ajak Ayu mengandeng Elang. Hei tunggu, kamu pikir saya percaya kamu itu istrinya? Elang mungkin sudah mabuk dia tadi minum kan pasti dia gak sadar, singkirkan tanganmu, kata wanita itu ketus dan mendorong Ayu agar menjauhi Elang. Baru saja Lutfi dan Diego mau membantu dilarang oleh Diana. Dan Anthony malah memperhatikannya dan tersenyum. Ayu bilang, jangan ikut campur, kita lihat saja bagaimana Ayu melindungi kakak gue dari wanita seperti itu. Kata Diana. Lutfi, Diego, dan juga Diana yang tahu kelemahan Elang yang tak mau bersentuhan dengan wanita. Dari dulu Elang memang seperti itu, ia tak pernah menyentuh wanita manapun kecuali adik dan juga ibunya. Namun kini ia bisa memeluk dan mencium Ayu itu suatu keajaiban. Kenapa dia jadi kasar gini ya, aku pikir dia wanita baik-baik. Dalam hati Ayu mulai kesal. Yang menyingkir itu Anda, bukan saya, kata Ayu menirukan suara Elang yang ketus. Apa katamu, kata Anggel kesal. Apa kau tidak takut dikep sebagai pelakor? Kata Ayu tegas. Pelakor? Apa maksudmu pelakor? Aku bukan wanita seperti itu, kata Anggel kesal. Kalau bukan wanita seperti itu kenapa kau mengganggu suamiku? Dari tadi aku perhatikan kau terus saja menggodanya. Jelas-jelas suamiku itu tak tertarik sedikit pun padamu. Kenapa kau terus saja menggodanya? Kata Ayu meluapkan amarahnya. Dan Anthony hanya tersenyum menyaksikan ulahnya. Wah ternyata kamu memang spesial Ai, gue suka, gumam Anthony pelan. Apa-apa kamu bilang, kata Anggel gugup. Sebagai seorang istri aku harus menjaga suami aku sendiri, kau bukan teman suamiku kan, jadi kau tidak diundang, silakan pergi dari sini, kata Ayu menahan gemetar tubuhnya. Namun Elang yang mengetahui Ayu berbicara lantang padahal tubuhnya gemeteran hanya tersenyum. Kamu memang pantas untuk menjadi istriku. Dalam hati Elang senang. Maaf Ai, teman aku tuh memang keterlaluan, padahal aku sudah bilang kalau kakak sudah mempunyai istri, tapi tetap keke mendekatinya, kata Anthony minta maaf setelah beberapa saat lalu setelah Anggel pergi. Tidak apa-apa Tony, aku bawa Mas Elang ke kamarnya dulu ya, kata Ayu. Kayaknya Mas Elang gak enak badan. Jelas Ayu mengkhawatirkan Elang. Biar gue bantu, kata Lutfi mau membantu Elang. Dan mereka bertiga pun mengantarkan Elang ke kamarnya. Bersambung. 65. Lu udah gak apa-apa kan bro? Tanya Lutfi pada Elang. Jawab Elang yang masih memejamkan matanya. Kenapa gue merasa pusing sekali? Memang gue selalu merasa pusing bila berdekatan dengan wanita lain.
Tapi tidak SEPUSING ini, apa karena dia memakai parfum yang buat gue pusing ya? Ya sudah kalau gitu gue tinggal ya, kata Lutfi. Gue tinggal ya kata Lutfi dan meninggalkan Ayu dan juga Elang di kamar berdua. Ayu yang ikut berdiri bermaksud meninggalkan Elang juga ditahan oleh tangan Elang. Mau kemana? Tanya Elang yang masih memejamkan matanya. Aku mau keluar mas istirahat saja, kata Ayu pelan. Kau tega sekali, di saat suamimu seperti ini kau malah mau meninggalkanku, kata Elang yang masih memejamkan matanya dan menarik Ayu agar kembali duduk di sampingnya. Kenapa kepalaku pusing sekali sih, batin Elang. Mas kan harus istirahat, kata Ayu pelan. Ya sudah kalau begitu, temani aku, kata Elang bangun dan memposisikan kepalanya di pangkuan Ayu. Ayu terkejut karena Elang begitu dekat dengannya. Pijitin kepalaku, rasanya pusing sekali, kata Elang kembali memejamkan matanya. Memangnya mas minum ya saat aku ke toilet, tanya Ayu dan tangannya pun memijit kepala Elang pelan. Tapi sedikit, kata Elang. Elang tahu bukan minuman yang membuat Elang seperti ini, berapa banyak pun ia minum, Elang tak pernah mabuk, karena Elang jago sekali minum, namun wanita itu yang membuatnya seperti ini, dari tadi Elang ingin menghindarinya namun selalu gagal. Dari dulu Elang memang seperti itu, rumor bahwa Elang suka bergonta-ganti wanita, playboy, dan suka main perempuan itu semua kerjaan Lutfi. Elang mau mencoba menghilangkan keanehan dirinya yang tak bisa menyentuh wanita namun semua sia-sia. Sampai Elang bertemu dengan Ayu. Anehnya wangi tubuh Ayu bertolak belakang dengan wangi wanita-wanita yang pernah ia kencani. Wangi tubuh Ayu membuat ia tenang dan damai seakan Ayu adalah narkoba baginya dan Elang seperti ingin terus berdekatan dengan pemilik tubuh itu. Elang menyadari Ayu sangatlah berbeda dengan wanita-wanita yang ia kencani dulu. Bila dekat Ayu, Elang tak merasa pusing ataupun mual, justru ia merasa ingin sekali menghirup aroma tubuh Ayu lebih dalam lagi. Dan itu membuat Elang hilang kendali dan selalu mencium Ayu tiba-tiba. Apa mas tidur? Tanya Ayu pelan. Tidak, kata Elang ringan. Kenapa? Tanya Elang yang masih memejamkan matanya. Tidak apa-apa, jawab Ayu. Tadinya kalau dia tidur aku akan keluar, batin Ayu. Apa kau mau meninggalkanku kalau aku tertidur? Begitu maksudmu, tebak Elang kena. Dia tahu dari mana? Apa dia bisa membaca pikiranku? Batin Ayu was-was. Tentu saja tidak, kata Ayu gugup. Dan Elang pun tersenyum mendengar kegugupan Ayu. Kenapa kau tersenyum seperti itu? Kata Ayu kesal. Tidak ada, kata Elang dan kembali memejamkan matanya. Kalau dilihat sedekat ini, dia memang tampan ya, batin Ayu tersenyum. Apaan sih, kenapa gue jadi mikir gitu ya? Pikir Ayu dan membuang kekagumannya pada ketampanan Elang. Aku tahu aku memang tampan, kata Elang yang ternyata memperhatikan wajah Ayu. Ayu yang baru saja sadar memalingkan pandangannya. Aku tidak memperhatikanmu, elak Ayu malu ketahuan Elang karena memperhatikannya. Oh iya, kata Elang lembut. Kalau begitu kenapa kau memalingkan pandanganmu, kata Elang lagi dan terus menatap wajah Ayu yang memerah. Elang pun mengulurkan tangannya ke wajah Ayu dan membuat Ayu mau tak mau menatapnya. Apa yang kata-kata Ayu dibungkam oleh ciuman hangat Elang. Kap, kenapa kau menci? Kata Ayu ketika Elang melepas ciumannya, namun Elang membungkam perkataan Ayu yang kedua kalinya. Kap, kata Ayu tak jelas di sela ciuman Elang. Entah kenapa, kau seperti narkoba buatku, kata Elang pelan. Jika aku tidak menciummu seakan aku akan mati, kata Elang lagi. Untuk hari ini, sampai sini saja, kata Elang berlalu ke kamar mandi. Kau boleh keluar, kata Elang. Dan Ayu pun keluar secepat kilat. Bersambung.